Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai teks narasi. Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Dalam teks narasi, cerita atau karangan yang dibuat bisa berupa kejadian yang benar-benar terjadi atau bisa juga hanya berupa imajinasi. Biasanya, teks narasi dibuat untuk menghibur pembacanya melalui cerita, baik cerita fiksi maupun non-fiksi. Struktur teks narasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, orientasi, yang kedua, komplikasi, yang ketiga, resolusi, dan yang keempat, koda. Orientasi merupakan teks narasi yang berisi pengenalan tokoh, setting, latar tempat, latar cerita, latar waktu, dan berbagai komponen awal mengenai cerita lainnya. Bagian paragraf-paragraf ini menjadi urutan pertama dalam cerita. Komplikasi. Komplikasi memuat problem atau pokok persoalan yang ada dalam cerita. Konflik mulai bermunculan dan jalan cerita akan dimulai pada bagian ini. Resolusi. Resolusi memuat jalan keluar atau pemecahan konflik yang diceritakan pada bagian komplikasi. Bagian ini menceritakan kejadian yang hampir berakhir. Dan yang terakhir, koda. Koda merupakan bagian dari akhir karangan atau cerita. Bagian akhir atau ending dapat berupa cerita sedih atau bahagia. Berikut contoh dari narasi dengan judul Batu Belah. Pada zaman dahulu, di sebuah dusun di Indragiri Hilir, hiduplah seorang janda bernama Mak Minah dengan ketiga orang. Berikut contoh dari narasi dengan judul Batu Belah. Pada zaman dahulu, di sebuah dusun di Indragiri Hilir, hiduplah seorang janda bernama Mak Minah dengan ketiga orang anaknya. Anak yang pertama bernama Dang, seorang wanita, sementara dua orang yang lain adalah laki-laki yang masing-masing bernama Utuh dan Ucin. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ketiga anaknya, Mak Minah harus selalu bekerja. Pekerjaan Mak Minah adalah berjualan kayu bakar ke pasar. Ketiga anak Mak Minah sangat nakal. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat Mak Minah. Ketiganya kerap kali membantah perintah dari ibunya. Mereka hanya suka bermain-main saja, bahkan hingga larut malam. Mak Minah sering merasa sedih dengan kelakuan anak-anaknya. Ia sering mendoakan anak-anaknya agar sadar dan mau menghormati orang tuanya. Pada keesokan harinya, Mak Minah menyiapkan banyak makanan untuk anak-anaknya. Setelah itu, ia pergi ke sungai dan mendekati sebuah batu sambil berbicara. Batu tersebut juga bisa membuka lalu menutup kembali layaknya seekor kerang. Orang-orang sering menyebutnya dengan batu betangkup. Wahai batu betangkup, telanlah saya. Saya tak sanggup lagi hidup dengan ketiga anak saya yang tidak pernah menghormati orang tuanya, kata Mak Minah. Batu betangkup pun kemudian menelan tubuh Mak Minah, hingga yang tertinggal dari tubuh Mak Minah sebagian rambutnya saja. Menjelang sore hari, ketiga anaknya mulai merasa heran. Mereka sejak pagi tidak menjumpai emak mereka. Akan tetapi, karena makanan yang ada cukup banyak, mereka akhirnya cuma makan lalu bermain-main kembali. Setelah hari kedua, makanan pun mulai habis. Anak-anak Mak Minah mulai kebingungan dan merasa lapar. Sampai malam mereka kebingungan mencari emaknya. Barulah pada keesokan harinya, setelah mereka pergi ke tepi sungai, mereka menemukan ujung rambut Mak Minah yang terurai ditelan batu betangkup. Wahai batu betangkup, kami membutuhkan emak kami. Tolong keluarkan emak kami dari perutmu, ratap mereka. Tidak. Kalian hanya membutuhkan emak saat kalian lapar. Kalian tidak pernah menyayangi dan menghormati emak, jawab batu betangkup. Mereka terus meratap dan menangis. Kami berjanji akan membantu, menyayangi,
dan menghormati emak, janji mereka. Akhirnya, Batu Betangkup pun mengabulkan ratapan ketiga anak Mak Minah. Mak Minah dikeluarkan dari tangkupan Batu Betangkup. Mereka pun menjadi rajin membantu emak dan menyayangi Mak Minah. Akan tetapi, hal tersebut ternyata tidak bertahan lama. Beberapa waktu kemudian, mereka berubah sifat kembali seperti semula, suka bermain-main dan malas membantu orang tua. Mak Minah pun kembali sedih. Ia lalu mengunjungi Batu Betangkup di tepi sungai. Ia kemudian ditelan lagi oleh Batu Betangkup tersebut. Anak-anak Mak Minah masih terus sibuk bermain-main. Menjelang sore hari, barulah mereka sadar bahwa emak mereka tak ada lagi. Mereka pun kembali mengunjungi Batu Betangkup di tepi sungai sambil meratap meminta agar emak mereka dikeluarkan. Akan tetapi, kali ini Batu Betangkup sudah marah. Ia lalu berkata, "Kalian memang anak nakal. Penyesalan kalian kali ini tidak ada gunanya," kata Batu Betangkup sambil menelan mereka. Batu Betangkup pun masuk ke dalam tanah dan sampai sekarang tidak pernah muncul kembali.